Pemirsa, sebanyak 4.871 jemaah haji Indonesia gelombang pertama resmi memasuki kota Mekah pada Kamis kemarin waktu Saudi. Kedatangan 12 kloter perdana ini menandai dimulainya fase krusial pelaksanaan ibadah haji. Kota suci Mekah resmi menerima kedatangan tamu Allah dari Madinah pada Kamis siang waktu setempat. Gelombang pergerakan ini diawali oleh dua kelompok terbang atau kloter perdana, yakni YIA-1 asal Yogyakarta dan JKG-1 asal Jakarta. Ratusan jemaah ini merapat di hotel kawasan Sektor 7 wilayah Misfala, tepat pada Kamis siang waktu Saudi. Sektor kami, Sektor 7, mendapat kehormatan dua-duanya kedatangan pertama dari Madinah, jemaah Indonesia itu di sektor kami berbarengan, tapi sedikit kendala di yang 710 masih berjalan. Baru tadi saya kesini masih baru 5 bus, alhamdulillah untuk yang 714 sudah selesai, seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing para jemaahnya tanpa kendala apapun, alhamdulillah. Penyisiran ulang kamar bagi jemaah lansia atau risiko tinggi pun menjadi prioritas petugas haji untuk memastikan jemaah lanjut usia mendapatkan akses yang ramah lansia. Setelah beristirahat di hotel, rombongan jemaah haji langsung bergerak menuju Masjidil Haram pada sore harinya untuk menunaikan tawaf dan sa'i dengan kawalan ketat petugas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah resmi mengoperasikan layanan darurat 24 jam. Namun tahun ini klinik tidak menyediakan fasilitas rawat inap. ...122 personil kesehatan profesional disiagakan untuk mengawal keselamatan jemaah di 10 sektor pemukiman. Namun ada yang berbeda pada skema pelayanan tahun ini. Guna mempercepat penanganan dan juga mematuhi regulasi lokal, KKHI Mekah tidak lagi menyediakan fasilitas rawat inap. Bahkan klinik ini berfungsi sebagai Urgent Care Center atau UCC berbasis rawat jalan, tindakan cepat, dan rujukan. Itu tidak ada rawat inap. Jadi kita seperti klinik 24 jam. Klinik 24 jam itu bunyinya UCC, Urgent Care Center. Jadi karena UCC level 2, level 3, kita layanannya layanan klinik 24 jam, rawat jalan, kemudian kita lakukan tindakan, kemudian kita rujuk. Pemirsa, cuaca panas di Tanah Suci memang kadang bikin kita cepat lelah. Namun jangan khawatir karena ada siasat sederhana agar jemaah haji tetap bugar dan khusyuk untuk beribadah tanpa takut dehidrasi. Seperti apa tipsnya dan berikut informasinya untuk Anda. Kedatangan gelombang pertama jemaah haji dari Madinah ke Makkah dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Dengan tingkat kelembapan yang sangat rendah, risiko dehidrasi hingga sengatan panas atau heat stroke mengintai para tamu Allah. Faktanya, banyak jemaah haji kita justru menahan minum karena takut wudhunya batal atau repot bolak-balik ke toilet saat sedang tawaf di Masjidil Haram. Padahal, rasa haus itu sebenarnya adalah alarm bahwa tubuh sudah mengalami dehidrasi. Untuk menyiasatinya, ada sebuah rumus jitu, yakni minum secara berkala, 4 teguk setiap 10 menit untuk menghindari heat stroke. Selain rumus 4 teguk bercampur elektrolit, ada tips penting lainnya bagi jemaah yang baru tiba di Mekah. Pertama, jangan langsung memaksakan diri melakukan umroh wajib. Jemaah diimbau untuk beristirahat sejenak di hotel dan memilih waktu umroh saat matahari sudah tidak terik. Kedua, gunakan selalu alat pelindung diri seperti payung dan masker untuk mencegah tenggorokan kering yang bisa memicu batuk. Yang harus diingat, puncak haji di Ar-Musnah masih menanti. Pastikan fisik Anda tetap prima dan strategi hemat tenaga diterapkan agar seluruh rangkaian ibadah berjalan sempurna. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri penjual sayur di Sragen akhirnya bisa mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji.
Dengan menabung Rp20.000 per hari selama 14 tahun, keduanya kini siap berangkat ke Tanah Suci. Sutarno Martoijoyo 61 tahun dan istrinya Samini Surono 56 tahun. Sehari-hari berjualan sayur dan tempe untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil jualan itulah, keduanya menyisihkan uang Rp20.000 setiap harinya. Dengan disiplin dan kesabaran, tabungan tersebut dikumpulkan hingga bisa mendaftar haji pada tahun 2012. Tekad kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima tak pernah surut. Akhirnya, pada tahun 2026 ini, keduanya dipastikan berangkat ke Tanah Suci, tepatnya pada tanggal 13 Mei. Minimal ya 20.000 per hari. Saya tabungkan terus, hasilnya sedikit demi sedikit saya kumpulkan untuk nabung sedikit, untuk biaya sehari-harinya sedikit, pokoknya semua kecukupan gitu. Kepingin sekali di hati ini, kepingin sekali bisa haji, bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sama bapaknya gitu. Kisah perjuangan Pak Sutri ini menjadi inspirasi bahwa ketekunan, doa, dan kesabaran mampu mengantarkan siapa saja mewujudkan impian, termasuk menunaikan ibadah haji. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.